Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan menjawab soal-soal hukum administrasi negara pertemuan ketiga yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pertanyaan yang pertama yaitu berikan definisi hukum administrasi negara menurut Van Avederen dan Yoko Sutomo. Menurut pendapat Van Avederen tentang hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Joko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Sumber hukum formal hukum administrasi negara adalah yang pertama, undang-undang, yang kedua, praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktik, yang ketiga, jurisprudensi, yang keempat, doktrin atau pendapat para pakar hukum terkemuka. Pertanyaan selanjutnya, mengapa hukum administrasi negara belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Mengapa hukum administrasi negara belum dikodifikasikan? Karena pengaturannya tersebar di berbagai institusi atau lembaga atau badan pemerintahan. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, perubahan peraturan hukum administrasi negara terjadi dengan cepat dan mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah berangsur-angsur. Yang kedua, adanya pihak yang berwenang dalam pembuatan peraturan hukum administrasi negara. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Perbedaannya, jika hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak, yakni aturan yang harus diperhatikan oleh kelengkapan negara dan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan. Sedangkan hukum tata negara menggambarkan negara dalam keadaan tidak bergerak, mengatur tentang yang pertama, berdirinya negara, fungsi lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hubungannya, hukum administrasi negara merupakan tambahan dari hukum tata negara. Badan-badan kenegaraan hukum tata negara adalah lumpuh karena mereka tidak diberi kekuasaan atau kekuasaannya tidak menentu, dan badan kenegaraan tanpa hukum administrasi negara adalah bebas karena mereka menggunakan kekuasaannya itu sekehendak hatinya saja. Jadi badan-badan kenegaraan itu memperoleh wewenangnya dari hukum tata negara, dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangnya itu harus berdasarkan atau sesuai dengan hukum administrasi negara atau juga disebut azas negara hukum. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah yang dimaksud dengan ketetapan basicing? Ketetapan basicing yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Unsur-unsur ketetapan yang pertama ada penetapan tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, yang ketiga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang keempat bersifat konkret, individual, dan final, yang kelima menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan macam-macam ketetapan. Yang pertama ada ketetapan positif, yang kedua ketetapan negatif, yang ketiga ketetapan deklaratoir, yang keempat ketetapan konstitutif. Pertanyaan terakhir, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara.
Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat. Yang kedua, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.